Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Yang pertama, ketika kita kemudian hari ini disuguhi judul visi misi calon di mata para tokoh Banyuwangi. Tentu kalau berbicara visi adalah sebuah gagasan, ide besar yang nanti akan dituangkan dalam sebuah program. Visi itu setidaknya mampu menangkap peluang kebutuhan masyarakat Banyuwangi. Tentu kalau kita berbicara kebutuhan yang paling pokok, yang paling mendasar, kebutuhan itu kalau kita bagi ada 3. Kalau dalam istilah agamanya ada doruriyah, ada hajat, dan tahsiniyah. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Maka kami dalam visi misi Pak Yusuf yang tentu ada semangat terwujudnya masyarakat yang berakhlak, mandiri, makmur, dan berdaya saing. Nah, visi misi ini memuat bagaimana nanti dalam proses ketika Pak Yusuf dan Gus Reza ditakdirkan menjadi bupati dan wakil bupati, tentu ini menjadi gagasan besar dalam satu periode nanti bagaimana akan kita tuntaskan. Mantap. Nah, kalau kita berbicara program, berbicara visi misi, visi ini bagian dari sebuah upaya cita-cita kita. Dan di visi itu sendiri, kalau kita mengukur bagaimana indeks untuk mengukur kemajuan sebuah daerah, itu ada 3 hal. Yang pertama adalah kesejahteraan rakyatnya, yang kedua adalah pelayanan umumnya, dan yang ketiga adalah daya saing. Nah, ketiga indikator untuk menentukan kemajuan sebuah daerah itu terangkum dalam visi misi yang tadi saya sebutkan. Berbicara kesejahteraan rakyat, tentu kita juga harus mampu mengukur bagaimana kebutuhan yang paling pokok, yakni adalah pendidikan, kesehatan, dan tentu ekonomi. Alhamdulillah hadir di tengah kita tokoh pendidikan dan tokoh ekonomi pengusaha. Tentu ini akan menjadi satu rumusan. Kalau hasil diskusi ini bagaimana bisa menyempurnakan apa yang nanti akan kita lakukan, sehingga program pendidikan, program kesehatan, dan kemampuan daya beli masyarakat kita diukur bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga oleh karena itu visi ini tentu muara utamanya adalah untuk kesejahteraan rakyat, yang dalam konteks bagaimana masyarakat kita ini bisa betul-betul menentukan dan bisa mengacu pada program-program yang memang nanti akan kita landingkan. Contoh dalam urusan pendidikan, ada beberapa program yang kemarin sudah kita sampaikan, utamanya berkaitan dengan sarjana, 1 keluarga miskin 1 sarjana, kemudian laptop, dan lain sebagainya. Sehingga ada 9 tuntas yang kemudian kita tawarkan sebagai bentuk komitmen perjuangan selama 5 tahun. Karena yang namanya visi misi itu tentu ada penjabarannya. Penjabaran ini adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi tersebut, terwujudnya masyarakat yang makmur, yang adil, yang sejahtera, dan mampu berdaya saing. Jadi dalam urusan kesejahteraan rakyat, tentu upayanya bagaimana kita mensukseskan program pendidikan, mensukseskan program kesehatan, dan utamanya tingkat ekonomi bagaimana mampu punya daya beli yang kuat. Kemudian yang ketiga terkait dengan pelayanan umum. Jadi bagaimana upaya pemerintah yang nanti kalau ditakdir menjadi bupati dan wakil bupati Pak Yusuf dan Gus Reza, maka pelayanan umum yang paling penting. Karena pejabat mulai dari presiden sampai ke tingkat RT itu semua dibayar dengan uang rakyat,
maka tentu keringat yang dikeluarkan harus bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Bagaimana upayanya? Pelayanan umum menjadi ujung tombak. Karena pelayanan itu hari ini kalau kita menilai masih ada hal-hal yang kurang bisa maksimal. Karena proses layanan itu tentu harus ada asas ketepatan, kemudian harus ada maksimalisasi untuk jangka waktu dan seterusnya, itu harus terukur. Maka layanan-layanan yang diberikan semuanya akan bisa tuntas, dan mudah-mudahan Pak Yusuf dan Gus Reza ditakdir menjadi bupati dan wakil bupati periode yang datang. Jadi inti daripada visi misi Pak Yusuf dan Gus Reza tentu bagaimana muaranya untuk kesejahteraan rakyat, yang tentu bagaimana masyarakat bisa merasakan ke depannya, baik urusan pendidikan, baik urusan kesehatan, dan urusan yang lainnya. Jadi inti daripada visi misi tersebut tentu bagaimana masyarakat kita betul-betul menyadari bahwa sebuah program itu harus tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tidak kemudian mengawang-awang, tidak kemudian lip service, tapi kita butuh komitmen yang nyata, dan tentu muaranya adalah kepentingan masyarakat kita. Saya pikir itu mungkin bisa ditambah oleh Pak Michael. Silakan, ada 5 menit Pak Michael. Adalah pimpinan DPR dan saya juga pimpinan DPR. Apa yang dikatakan itu merupakan bisa dipertanggungjawabkan, karena kami berdua pimpinan di sana pendukung 01 Yusuf Rizza. Jadi nanti ya ketika kami menyampaikan ya suatu program, mungkin ada yang tanya di antara tokoh-tokoh ini, jawaban kami bisa dipertanggungjawabkan, dan kami juga bisa menjadi jaminan bahwa program visi misi nomor 1 itu pasti terlaksana di masyarakat. Real katanya. Ya, panjang lebar sudah disampaikan oleh Pak Marus. Ya, kami berdua ini ya di dalam tugas sebagai pimpinan kami selalu berdiskusi. Kalau Pak Marus memang membidangi tentang pendidikan, ya, kesehatan, baik itu pendidikan umum maupun pendidikan madrasah. Ya, Pak Marus ini paling getol untuk ya bagaimana meningkatkan insentif guru-guru ngaji. Ya, itu Pak Marus ini. Jadi guru ngaji itu sekarang sudah cair ya atas jeritan beliau, bukan yang lainnya. Beliau selalu menjerit-jerit, kenapa nggak cair ya insentif guru ngaji. Alhamdulillah kan beberapa ini kan sudah cair itu ya insentif guru ngaji. Kedepannya bukan segitu, kalau 01 diizinkan ya dipercaya oleh masyarakat, itu ditambahin 2 kali lipat, 1.200.000 per tahun. Saya harapkan guru ngaji yang mendengarkan saya ya tetap memilih 01. Ya. Yang berikutnya, saya memang sudah selalu berbicara dengan pimpinan Pak Ali Marus. Saya Pak Ali Marus, saya khusus mengurusi tentang kesejahteraan khususnya ekonomi. Jadi program ke depan ya Pak Yusuf Rizza itu tahu bahwa masyarakat Banyuwangi ini banyak masih kurang sejahtera. Masih banyak rakyat di pedesaan yang sering saya dengung-dengungkan, masih banyak orang yang tidak mampu. Untuk itulah program ke depan bagaimana menggerakkan ekonomi di Banyuwangi ini yang real, ada program yang real di pedesaan-pedesaan, sehingga ekonomi di desa, masyarakat khususnya yang dikatakan Yunayutun itu benar bekerja menghasilkan sesuatu yang lebih baik sehingga bisa memperbaiki kehidupan mereka. Mantap Pak Michael. Contohnya nanti ke depan tahun ketika diizinkan jadi, yaitu mengembangkan pertanian, karena di Banyuwangi ini
hampir 60% ya rakyat menjadi petani. Program ke depan akan benar-benar memikirkan bagaimana petani itu sejahtera. Yang kedua, UMKM. UMKM itu di Banyuwangi ini ribuan UMKM. Tetapi ketika saya mengumpulkan beberapa UMKM, ada 100 lebih, ya, para UMKM mengatakan bahwa tidak pernah ada perhatian dari pemerintah. Untuk itu, ke depan kami, ya, pasangan Yusuf Riza akan benar-benar bagaimana UMKM itu berkembang. Karena kami tahu dengan berkembangnya UMKM berarti gerakan ekonomi di seluruh Banyuwangi itu akan tumbuh. Itu program yang real, benar-benar ya bisa dipertanggungjawabkan, dan saya juga ikut bertanggung jawab jika program ini tidak jalan. Mas Ridar sebagai pengusaha muda ini ya, Dragon Cafe Hotel Gajah, dan akan kita lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini setelah teman-teman dari para siswa menyanyikan sebuah lagu hit untuk kita semuanya. Silakan adik-adik. Banyuwangi ini kemajuannya sudah luar biasa, tapi masih ada sisi yang masih belum tersentuh secara maksimal. Tentu tadi yang disampaikan sebagai lokomotif penggerak ekonomi adalah tingkat pariwisata. Memang kita punya potensi pariwisata luar biasa yang kemudian mampu menggerakkan ekonomi di sebuah sektor. Namun demikian, persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita adalah UMKM. UMKM ini tadi disampaikan mereka usaha tapi kesulitan modal. Modal yang kemudian digunakan kadang minjem, kadang utang, dan itu berbunga. Maka tentu selama 10 tahun yang dilakukan oleh periode yang kemarin, ini dari aspek Yunah Yutun masih belum tersentuh dengan maksimal. Kenapa? Padahal itu slogan awalnya itu, slogan awal yang diundangkan adalah Yunah Yutun. Namun pada kenyataannya sentuhan program yang tentu akan mengintervensi kepada UMKM yang itu ekonomi menengah ke bawah ini sangat kurang dirasakan manfaatnya dari pemerintah. Nah, saya teringat di tahun 2014 Bupati melalui eksekutif mengajukan raperda yang namanya pendirian BPR Syariah. BPR Syariah semangatnya adalah bagaimana memberantas rentenir, bagaimana UMKM bisa mengakses permodalan secara mudah tanpa ada agunan dan lain sebagainya. Namun demikian, selama kurun waktu sampai akhir beliau mengakhiri jabatannya di tahun ini, yang namanya BPR Syariah progresnya masih belum ada sampai saat ini. Padahal yang namanya perda itu, Pak, kalau dihitung secara rupiah itu bisa 1 miliar lebih satu perda. Nah, secara tidak langsung tentu itu akan merugikan rakyat. Padahal eksekutif sendiri yang minta, dan sampai ini progresnya belum ada. Dan kalau BPR Syariah itu berdiri, tentu permodalan yang dibutuhkan oleh UMKM akan sangat mudah, dan itu komitmen kita nanti Pak Yusuf kalau ditakut dari Bupati akan kita lanjutkan karena modalnya sudah ada. Saya sepakat bahwa urusan ekonomi kita ini menganut sistem Pancasila, karena kita ada sinkronisasi sebuah persoalan di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau berbicara sistem Pancasila, berbicara politik itu dasarnya adalah musyawarah, tujuannya adalah keadilan. Kalau berbicara urusan sosial, dasarnya adalah gotong royong, tujuannya adalah keseimbangan. Kalau berbicara urusan ekonomi, dasarnya adalah kekeluargaan, tujuannya adalah dalam rangka kemakmuran. Nah, inilah yang kemudian bagaimana ekonomi masyarakat yang paling bawah, khususnya pelaku-pelaku usaha, ini harus betul-betul diperhatikan. Tidak hanya urusan permodalan, tapi urusan fasilitas dan sebagainya harus betul-betul kita siapkan nanti dengan program-program yang pro rakyat urusan dan ekonomi. Terus yang selanjutnya tadi disinggung dengan technical skill. Technical skill itu memang penting. Bagaimana antara adanya kesesuaian, adanya match antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja atau dunia industri. Nah, di Banyuwangi ini banyak berdiri SMK SMK, yang juga ada SMA.
Nah tentu skill itu diutamakan bagaimana menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Sehingga hari ini banyak beberapa sekolah kejuruan yang sudah membangun sinergi dengan PT KAI dan lain sebagainya. Itu bagian dari aksesibilitas antara kesesuaian dengan pendidikan dan juga dunia usaha atau dunia industri. Nah yang paling penting adalah hari ini memang eranya milenial. Nah ngomong era milenial, generasi kita yang saat ini tentu bagaimana bisa memanfaatkan kondisi yang ada. Semuanya serba digital. Nah bagaimana dengan digital mereka mampu merespon, menangkap, dan kemudian bisa memulai usaha, contoh misalnya jadi YouTuber dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Tentu kita akan siapkan program-program pelatihan dan lain sebagainya, sehingga mereka yang hari ini kategori milenial, generasi muda, bagaimana mampu responsif, inovatif dan adaptif terhadap kondisi yang hari ini ada, karena memang generasi milenial rata-rata yang senang dengan dunia digital. Itu yang kemudian bisa saya tanggapi. Dan selanjutnya terkait dengan urusan pendidikan, saya memang dari awal urusan pendidikan ini kalau dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, maka tidak ada dikotomi antara pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan. Semangatnya sama, pendidikan berbasis demokrasi, berbasis karakter, berbasis keagamaan. Maka saya di 2014, ketika saya menjadi DPR pertama kali, saya sudah melihat, membaca di dalam buku KPPS, ada di situ judul itu, dan tadi sudah saya sampaikan, ada dana DAK, itu dana dari pusat, itu masuk dalam dana perimbangan. DAK ini ada dana khusus untuk madrasah dan sekolah. Artinya madrasah mulai MI, MTS, Aliyah. Kemudian untuk SD, SMP, dan SMA atau sederajat, SLTA. Namun saat ini kan SLTA bisa kewenangannya ada di provinsi. Kita hanya menaungi di SD dan SLTP. Nah, memang selama ini keluhan teman-teman di dunia pendidikan masih belum maksimal sentuhan urusan dalam pendidikan. Kenapa belum maksimal? Buktinya, saya masih teringat 2010 Pak Anas mencalonkan bupati pertama kali. Komitmen beliau yang pada saat itu guru-guru honorer mendukung penuh. Namun demikian, harusnya setelah didukung itu kan ya dengan legowo, dengan semangat, bagaimana perhatian kesejahteraan kepada guru itu tanpa kemudian mereka berteriak kenceng. Betul. TVC!